Shalom dan selamat malam. Salam sehat bagi kita semua. Kita bersyukur pada malam hari ini kita boleh berkumpul lagi di tempat yang kudus di sini. Saat ini kita akan mulai ibadah kita pada malam hari ini bersama dengan Nyonya Rekanini, keluarga Nyonya Resti Sepang, dan keluarga Nyonya Maria Olga Parandani. Mari kita tenangkan hati dan pikiran kita bangkit berdiri. Kita menyanyi dari nyanyian PKJ 14 ayat 1. Kunyanyikan kasih setia Tuhan. Kasih setia Tuhan selamanya, selamanya. Ku nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, ku nyanyikan selamanya. Ku tuturkan tajammu, kasih setiamu tuturkan tajammu, kasih setiamu turun-temurun. Ku nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, selamanya. Ku nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, ku nyanyikan selamanya. Pertolongan kita dalam ibadah ini adalah dari Tuhan pencipta langit dan bumi. Amin. Salam sejahtera dari Allah Tritunggal menyertai kamu. Dan menyertaimu juga. Kita masuk Silakan dalam Mazmur duduk. Secara responsorial, Mazmur 40 ayat 2 sampai ayat yang ketiga. Aku sangat menanti-nantikan Tuhan. Lalu ia menjenguk kepadaku dan mendengar teriakku minta tolong. Ia mengangkat aku dari lubang kebinasaan. Dari lumpur rawa. Ia menempatkan kakiku di atas kaki batu. Menetapkan langkahku. Ia memberikan nyanyian baru dalam mulutku. Untuk memuji Allah kita. Banyak orang akan melihatnya dan menjadi takut. Lalu percaya kepada Tuhan. Sebelum kita masuk dalam doa pembacaan dan mendengarkan firman Tuhan, kita menyanyi dari nyanyian PKJ 15 ayat 1, Kusiapkan hatiku Tuhan. Siapkan hatiku Tuhan menyambut firman-Mu saat ini. Aku sujud menyembah Engkau dalam hadirat-Mu saat ini. Curahkanlah pengurapan-Mu kepada umat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan mendengar firman-Mu. Firman-Mu tiada berubah sejak semulanya dan
selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan menolong hidupku, ku siapkan hatiku Tuhan menyambut firman-Mu. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Allah kami, untuk kasih dan kebaikan-Mu yang Tuhan anugerahkan bagi kami semua, khususnya kaum ibu yang tergabung dalam persekutuan wanita gereja Toraja Jemaat Masaleh. Kami boleh dipersekutukan satu dengan yang lain, menyatakan penyembahan di hadapan Tuhan, bersama-sama dengan kekasih-kekasih kami, keluarga Nyonya Reka Nini, keluarga Nyonya Resti Sepang, dan keluarga Nyonya Maria Olga Parandangi. Kami rindu untuk mendengarkan firman-Mu. Kiranya kuasa Roh Kudus-Mu tercurah atas kami dan akan memampukan kami untuk mengerti memahami firman-Mu, serta melakukan firman itu dalam hidup yang Tuhan masih perkenan. Berfirmanlah ya Tuhan, kami telah sedia untuk mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan dari Mazmur 12. Mazmur 12 pada ayat yang pertama hingga ayat yang ke-9. Demikian firman-Nya untuk pemimpin biduan menurut lagu yang ke-8 Mazmur Daud. Tolonglah kiranya Tuhan, sebab orang saleh telah habis, telah lenyap orang-orang yang setia dari antara anak manusia. Mereka berkata dusta yang seorang kepada yang lain, mereka berkata dengan bibir yang manis dan hati yang bercabang. Biarlah Tuhan mengerat segala bibir yang manis dan setiap lidah yang bercakap besar. Dari mereka yang berkata, dengan lidah kami menang, bibir kami menyokong kami, siapakah Tuhan atas kami? Oleh karena penindasan terhadap orang-orang yang lemah, oleh karena keluhan orang-orang miskin, sekarang juga aku bangkit firman Tuhan. Aku memberi keselamatan kepada orang yang menghauskannya. Janji Tuhan adalah janji yang murni, bagaikan perak yang teruji, 7 kali dimurnikan dalam dapur peleburan di tanah. Engkau Tuhan yang akan menepatinya. Engkau akan menjaga kami senantiasa terhadap angkatan ini. Orang-orang fasik berjalan kemana-mana, sementara kebusukan muncul di antara anak-anak manusia. Demikian firman Tuhan. Haleluya. Amin. Saudara-saudaraku, ibu-ibu yang saya kasihi di dalam Tuhan, mari kita perhatikan ayat yang ke-7 bacaan kita. Janji Tuhan adalah janji yang murni, bagaikan perak yang teruji, 7 kali dimurnikan dalam dapur peleburan tanah. Di bawah satu sorotan tema perenungan, yakni janji masa kini dan masa mendatang. Ibu-ibu yang saya kasihi di dalam Tuhan dan seluruh warga jemaat, anak-anak Tuhan yang diberkati dan dirahmati Tuhan, jikalau kita membuka Ibrani pada pasal yang ke-11 ayat yang pertama,
Di sana kita akan menemukan perkataan ini. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Nah, dari ayat ini dapat kita simpulkan bahwa pada dasarnya iman itu memiliki dua dimensi, yakni dimensi sekarang atau dimensi kekinian dan dimensi yang akan datang. Dimensi sekarang berkenaan dengan kehidupan yang sedang kita jalani, yang diwarnai dengan segala gumul, dengan segala persoalan, dengan segala masalah yang nampak secara kasat mata di depan kita, yang terkadang bertolak belakang dengan sesuatu yang kita harapkan. Dalam konteks dunia sekarang ini, kita dapat menyaksikan bagaimana orang-orang benar, orang-orang jujur, justru semakin sempit ruang gerak mereka dibandingkan orang-orang yang menyembur-nyemburkan kebohongan. Dalam konteks dunia sekarang ini, lebih mudah mencari sahabat orang jahat daripada mencari sahabat orang benar. Mengapa? Karena orang benar hidupnya susah, dan nampaknya yang paling menikmati hidup bahagia dalam dunia sekarang ini adalah mereka yang pandai untuk menciptakan kebohongan dan pandai untuk melakukan sesuatu demi memuaskan dirinya, walau hal itu dilakukan dalam bentuk kejahatan. Bisa kita bayangkan saudara-saudara dalam konteks kehidupan bangsa dan negara kita, betapa miris kita menyaksikan seorang pencuri sendal dijatuhi hukuman sampai 25 tahun, tetapi mereka yang melakukan korupsi, merugikan uang negara, justru mengalami kehidupan yang nyaman, sekalipun hari ini mereka tertahan, mereka ditangkap, mereka dipenjarakan, mereka tetap menikmati hidup yang nyaman di dalam penjara, dan besok, lusa, atau bulan depan, atau tahun depan, semuanya menjadi beres. Untuk mereka yang tidak memiliki apa-apa, namun mereka ada di jalan kejujuran, tidak ada seorang pun yang datang untuk mempedulikan mereka. Tidak ada yang membela mereka, tetapi mereka yang melakukan pencurian besar-besaran, melakukan korupsi besar-besaran, betapa hebatnya kelompok orang yang membela mereka. Ya kan gitu. Sangat jelas sekali dalam konteks sekarang, sehingga konteks kekinian ini seringkali membuat harapan kita untuk meraih masa depan yang lebih baik menjadi sirna. Kita seolah-olah berkata, kalau sekarang saja kita susah untuk hidup, maka bagaimana dengan hari besok? Kalau sekarang saja orang baik, orang jujur itu sudah sulit untuk bergerak, bagaimana mungkin hari esok atau tahun depan dan seterusnya? Inilah yang menjadi pergumulan dari Mazmur 12. Tetapi sang pemazmur mempunyai harapan, itulah dimensi yang kedua. Harapan bahwa Tuhan dalam hal janjinya itu ya dan amin. Walau proses yang dilakukan oleh Tuhan untuk merealisasikan janjinya, untuk mewujudkan janjinya, itu sangatlah lama. Sebuah proses yang sangat lama, bahkan sebuah proses yang sangat sulit untuk diterima oleh akal. Perhatikan pada ayat yang ke-7. Janji Tuhan adalah janji yang murni. Tidak ada label yang lain. Murni, tulus, lahir dari hati. Allah mau memberikan sesuatu yang sangat baik. Tidak main-main. Yang sangat berkualitas. Tetapi untuk memberikan sesuatu yang berkualitas itu,
maka harus melalui proses dikatakan di sini bagaikan perak yang teruji 7 kali dimurnikan dalam peleburan tanah. Bisa kita bayangkan saudara-saudara, untuk mendapatkan kualitas perak yang paling baik, maka ia harus dilebur sampai 7 kali. Sesuatu yang sangat berkualitas bagi Tuhan bukanlah sesuatu yang instan. Ia harus butuh proses yang panjang. Tuhan tidak mau asal memberi. Tuhan tidak asal memberikan berkat-Nya kepada kita. Ia melakukan sebuah proses pemurnian yang bagi manusia adalah sesuatu yang tidak logik, sesuatu yang tidak masuk di akal. Dalam konteks dunia sekarang, semuanya serba instan, tetapi Tuhan tidak menempuh hal itu. Bisa kita bayangkan ketika bangsa Israel keluar dari Mesir, apa yang Tuhan ambil, apa yang Tuhan putuskan. Ia tidak memilih jalan yang pendek, jalan yang singkat, tetapi ia memilih jalan yang melingkar. Perjalanan yang dapat ditempuh beberapa hari atau beberapa minggu dirubahnya menjadi perjalanan yang panjang 40 tahun. Allah mengantar bangsa Israel menuju ke Kanaan bukan melalui jalan yang enak, jalan yang nyaman, tetapi jalan yang penuh dengan bayang-bayang kematian. Untuk apa? Supaya umat itu meletakkan seluruh pengharapannya kepada Tuhan. Di dalam Ulangan pasal 8 sangat jelas, supaya Tuhan tahu apa yang ada di dalam hatimu. Apakah engkau bergantung kepada Tuhan atau tidak? Dan karena itu ketika kita menyerahkan seluruh kehidupan kita kepada Tuhan, walau sakit hari ini kita alami, walau susah hari ini kita alami, mari kita yakini bahwa apa yang Tuhan akan perbuat hari esok itu adalah sesuatu yang paling murni, paling baik menurut ukurannya, bukan menurut ukuran manusia. Sehingga setiap orang yang mendapatkan janji Tuhan pada akhirnya akan bersorak-sorak seperti layaknya sorak kemenangan orang yang baru pulang dari medan peperangan. Nah, saudara-saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, ingat bangsa Israel tidak akan sampai ke tempat yang terbaik tanpa melalui proses. Dan proses itu dilakukan oleh Tuhan, bukan menghancurkan bangsa itu, tetapi membuat bangsa itu sadar bahwa hidup ini ada di dalam kendali Tuhan. Sehingga janji masa kini bahwa Tuhan tidak meninggalkan kita, walau sulit kita terima kenyataan yang ada, kita berhadapan dengan segala kesusahan, kita berhadapan dengan segala macam hal-hal yang melahirkan kekhawatiran dan ketakutan, tetapi yang pasti bahwa ia ada di samping kita dan ia akan mewujudkan sesuatu yang akan terjadi di masa yang akan datang. Ia akan memberikan yang terbaik bagi orang yang menaruh harap kepadanya. Karena itu kiranya firman Tuhan ini memberi kuat bagi keluarga yang mendapat pelayanan ibadah di tengah-tengah menghadapi berbagai tantangan dan kesulitan hidup karena pandemi corona ini. Mari kita meyakini bahwa dalam seluruh segi kehidupan kita, mata Tuhan tetap melihat persoalan dan ia tahu apa yang terbaik buat kehidupan saudara dan saya. Terpuji namanya, haleluya, amin. Kita akan membawa persembahan kita bersama dengan keluarga Nyonya Rekanini, keluarga Nyonya Resti Sepang, dan keluarga Nyonya Maria Olga Parandangi. Mengiringi persembahan kita pada malam hari ini, kita menyanyi dari nyanyian NKB 133 ayat 1, syukur padamu ya Allah. Syukur padamu
padamu ya Allah atas segala rahmat-Mu. Syukur atas kecukupan dari kasih-Mu penuh. Syukur atas pekerjaan walau tubuh pun lemah. Syukur atas kasih sayang dari sanak dan teman. Mari kita berdoa. Segala puji bagi-Mu ya Allah, untuk kasih dan kebaikan-Mu yang terus Engkau nyatakan dalam hidup ini. Syukur bahwa Engkau telah mempersekutukan kami bersama-sama dalam menyatakan penyembahan, memuliakan Engkau, dan mendengarkan firman-Mu. Terima kasih atas firman-Mu Tuhan, yang mau meneguhkan iman dan pengharapan kami, bahwa janji-Mu ya dan amin. Walau sulit sekarang ini kami mengerti dengan keadaan yang terjadi, seolah-olah ruang gerak kami semakin sempit, seolah-olah kami semakin susah untuk mendapatkan nafkah hidup, seolah-olah semua hal yang kami butuhkan serasa sulit untuk kami dapatkan. Ini menjadi tantangan bagi iman kami untuk tetap berpegang pada pengharapan bahwa hari esok akan lebih baik, sebab Tuhan akan mewujudkan janjinya bagi setiap orang yang terus setia dan menaruh harap kepadanya. Kiranya kuasa Roh Kudus-Mu yang akan memampukan kami untuk mengerti firman-Mu dan melakukannya. Sehingga di tengah-tengah situasi dan kondisi yang sulit sekarang ini, kami tetap melangkah dalam pengharapan yang pasti, bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kami dalam keadaan apapun. Ya Tuhan, kiranya Engkau memberkati seluruh kaum ibu yang ada di Jemaat Masaleh, di dalam segala aktivitas mereka mengangkat tugas dan tanggung jawab selaku ibu rumah tangga. Karuniakan hikmat dan kearifan bagi mereka semua di dalam kebersamaan dengan suami untuk menuntun dan mengarahkan kehidupan keluarga dalam roh takut akan Tuhan. Terima kasih untuk kekasih-kekasih kami yang boleh menjadi mimbar pelayanan bagi pemberitaan firman pada malam ini. Kami berdoa untuk Nyonya Rika Nini atau Mama Suri dalam segala harapan-harapannya ke depan. Pegang dan genggam tangannya dengan tangan-Mu yang penuh kuat dan mujizat, agar ia mampu untuk mengangkat tanggung jawabnya di tengah keluarga dengan penuh sukacita, tetap berpengharapan di dalam Tuhan untuk terus menjalani kehidupan ini, meraih yang terbaik di hari esok. Memberkati suami kekasih Bapak Yosef Nini, biarlah kuasa dan kasih-Mu terus dinyatakan dalam kehidupannya. Tuhan memberkati dalam segala tugas dan pekerjaan apapun yang ia lakukan yang seturut dengan kehendak-Mu, sehingga ia memperoleh yang terbaik demi kelangsungan kehidupan keluarga dan demi hormat bagi nama Tuhan. Memberkati anak kekasih Suri, memberkati kemenakan dan seluruh kaum keluarga dimanapun. Mari Tuhan nyatakan yang terbaik
di tengah-tengah kehidupan yang serba sulit sekarang ini. Pun demikian buat kekasih kami, Ibu Resti Sepang. Tuhan berkati kehidupannya, rahmati, untuk terus setia mengangkat tugas dan tanggung jawabnya, menata kelola kehidupan rumah tangga, seturut dengan kehendak Tuhan. Pegang dan genggam tangannya dengan tanganmu yang penuh kuasa dan mujizat, agar ia tetap tegak berdiri di tengah situasi yang sulit sekarang ini, untuk terus berpengharapan bahwa hari esok Tuhan sediakan yang terbaik untuknya, untuk suaminya, untuk anak-anaknya, untuk seisi rumah tangganya. Karena itu berkati suami kekasih, karuniakan hikmat dan kearifan di dalam tugas dan tanggung jawab yang diemban, agar ia mampu untuk memainkan peran selaku kepala keluarga. Pun demikian anak-anak dalam perjuangan mereka, biarlah kasih Tuhan akan terus dinyatakan untuk meraih masa depan melalui dunia pendidikan. Ya Tuhan, hamba berdoa untuk keluarga Nyonya Maria Olga Parandangi. Tuhan memberkati kekasih kami di dalam menata kelola kehidupan rumah tangga. Karuniakan hikmat-Mu ya Tuhan, agar ia dapat menata kehidupan rumah tangganya seturut dengan kehendak-Mu. Ia boleh menjadi istri yang bijaksana, yang olehnya seisi rumah tangga tidak akan pernah kekurangan keuntungan. Menyatakan yang terbaik untuk harapan-harapannya ke depan, teristimewa untuk menyaksikan kebahagiaan dari anak-anak cucu yang Tuhan sudah hadirkan dalam hidupnya. Memberkati suami kekasih, Bapak Pala Parandangi. Tuhan terus topang di dalam segala karya pelayanan bersama-sama di tengah jemaat Masale selaku majelis gereja. Tuhan berkati segala karya dan usaha pekerjaan yang ditekuni, agar ia memperoleh yang terbaik dari segala usahanya. Ia dapat melanjutkan kehidupan ini dan selalu ada yang dinyatakan di hadapan-Mu sebagai korban syukur. Memberkati anak-anak dalam kehidupan keluarga. Memberkati Tommy yang ada di Manado. Nyatakan segala kasih dan rahmat-Mu untuk kehidupan anak-anak. Biarlah mereka senantiasa mengalami damai sejahtera-Mu dan Tuhan yang dipermuliakan. Memberkati cucu-cucu yang dalam pertumbuhan dan perkembangan mereka. Tuhan tutup bungkus di dalam kuasa kasih dan rahmat-Mu. Seluruh kaum keluarga dimanapun mereka berada, kasih dan rahmat Tuhan kiranya dinyatakan dalam hidup mereka. Terima kasih Bapa di sorga. Hamba berdoa untuk segenap jemaat-Mu di Jemaat Masale, dan semua anak-anak Tuhan yang setia menyaksikan tayangan dari Jemaat Masale. Nyatakan segala kasih dan kebaikan-Mu dalam hidup mereka semua. Diberkatilah dalam kehidupan rumah tangga, diberkati dalam tugas dan pekerjaan masing-masing. Terima kasih Bapa, Engkau menyatakan kasih dan rahmat-Mu di tengah-tengah perjuangan jemaat-Mu untuk menata pelayanan yang lebih baik ke depan. Mengaruniakan hikmat kepada pengurus PWGT, agar dapat menata pelayanan PWGT menurut apa yang Tuhan kehendaki, sehingga melalui pelayanan ini, semua anggota PWGT boleh merasakan berkat yang bersumber dari Tuhan melalui pelayanan yang dinyatakan. Terima kasih Tuhan. Engkau kiranya memberkati korban syukur yang telah dinyatakan oleh kekasih-kekasih kami. Biarlah semua ini akan menopang kelancaran pelayanan di tengah-tengah jemaat, di tengah-tengah persekutuan PWGT yang masih ada pada masing-masing mereka. Tuhan berkati. Terima kasih Bapa. Engkau memberkati kami semua, memberkati hamba-Mu di dalam tugas dan tanggung jawab pelayanan, memberkati istri hamba-Mu di dalam kebersamaan mengemban panggilan pelayanan di jemaat ini, memberkati anak-anak hamba-Mu seisi rumah tangga hamba-Mu. Biarlah kasih dan rahmat Tuhan terus kami alami sepanjang melayani di sini. Memberkati kekasih kami Pina yang saat ini dalam kelemahan tubuh, kiranya dipulihkan seperti sedia kala, agar boleh kembali melayani bersama
untuk menyatakan kebaikan dan rahmat Tuhan bagi seluruh sidang jemaat-Mu. Memberkati kekasih kami Ibu Orpa Lobo yang boleh mengambil bahagian selaku pelayan liturgis. Berkati dia dalam tanggung jawab bersama di jemaat, pun demikian berkati dalam kehidupan rumah tangga. Berkati Cali dan Nando dalam kebersamaan kami untuk melayani jemaat-Mu dari ruangan gedung gereja ini, agar dapat disaksikan oleh seluruh sidang jemaat-Mu di rumah masing-masing, bahkan bagi banyak orang dimanapun mereka berada. Terima kasih Bapa. Inilah doa kami, inilah ungkapan syukur kami, menandai kasih dan rahmat-Mu atas kehidupan kami. Kami sampaikan hanya di dalam satu nama, yakni Yesus Kristus Tuhan Muhalis kami, yang selalu setia mengajar kami doa yang sempurna demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami dari yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita bangkit berdiri, kita menyanyi dari NKB 100, Rindukah Engkau mendapat berkat Tuhan. Rindukah engkau mendapat berkat Tuhan yang penuh di seluruh hidupmu? Mintalah kepada Bapa-Mu yang janjinya itu menyertai langkahmu. Roh Kudus terus memenuhi hatimu, karena Tuhan berpesan, bawalah bejanamu. Roh Kudus terus meluapi hatimu, pun dengan kuasanya. Saudara-saudaraku yang saya kasihi di dalam Tuhan, jalanilah hidupmu dan tetaplah percaya bahwa janji Tuhan itu ya dan amin. Mari kita terus meletakkan seluruh pengharapan kita kepada Tuhan dan arahkan hatimu kepadanya, terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Silakan duduk, demikianlah ibadah kita. Dan kami perlu sampaikan bahwa besok pada pukul 19.00 kita akan melaksanakan ibadah bersama-sama dengan orang tua kita, opa-opa dan oma-oma, dalam persekutuan lansia di Jemaat Masaleh. Demikian saya kembalikan ke liturgis. Demikianlah seluruh rangkaian ibadah PWGT pada malam hari ini. Diucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Pendeta Joni Delima yang sudah memimpin kita dalam ibadah kita, dan juga kepada Ibu Hermiati Delima, Cali dan Nando yang sudah mendukung pelayanan kita pada malam hari ini. Juga kami ucapkan banyak terima kasih kepada keluarga Nyonya Rekanini, keluarga Nyonya Resti Sepang, dan keluarga Maria Olga Parandangi. Dan kami ucapkan juga banyak terima kasih kepada seluruh umat Tuhan yang sudah menyaksikan tayangan ibadah PWGT pada malam hari ini. Tuhan memberkati kita semua.